Hai, kecil kan? Cek. Emang segini? Oh, harus nempel ya? Udah, nggak apa-apa. Udah. Yang penting kedengeran ya. Kelas 7, angkat tangan coba. Yang kelas 7. Tangan kanan tuh, tangan kiri antum. Tangan kanan. Masya Allah, ada berapa siswa semuanya? Ketua kelasnya mana siapa? Berapa siswa? 27. Anggota antum ada 26 anak ya. Luar biasa. Kelas 8 atau kelas 9? 8. Kelas 8. Oh, yang pakai seragam. Kita akan mulai untuk tausiah. Bersama-sama kita akan menyimak tausiah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik para santri, para siswa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah semuanya baik, sehat ya. Ada temannya yang sakit sekarang? Semuanya masuk? Baik. Alhamdulillah ini karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah karunia sehat setelah karunia iman dan Islam kita. Ya, sehat juga suatu nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukurin. Dengan sehat kita bisa melakukan apa saja. Betul? Betul. Khususnya adalah beribadah kepada Allah, dan termasuk beribadah adalah thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Termasuk yang sekarang sedang kalian laksanakan. Ini semuanya adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pahalanya sangat besar, luar biasa gitu ya. Jadi selama kalian mondok di PTQ Makkah ini, mulai dari masuk ya seterusnya sampai nanti lulus, itu banyak sekali amal kebaikan, amal ibadah yang antum kerjakan ya. Dan ini patut antum syukuri, patut antum bersyukur kepada Allah. Sebab tidak semua anak, tidak semua anak sekolah seusia antum bisa belajar di pondok pesantren. Banyak yang tidak bersemangat atau tidak berminat untuk mondok, padahal mondok itu pahalanya luar biasa. Jauh berbeda dibanding dengan sekolah-sekolah yang tidak pondok, sekolah umum. Ya, kenapa? Kalau sekolah umum, kebanyakan yang dipelajarin ilmu apa? Ilmu umum. Ya, ilmu umum. Iya, memang bermanfaat. Akan tetapi jelas dikatakan di banyak nas Al-Quran dan hadis bahwa ilmu akhirat itu lebih baik, ya, lebih bermanfaat daripada ilmu umum. Dan ilmu akhirat, ilmu agama, ya, akan banyak didapat ketika belajar di pondok seperti antum sekarang. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Pak Anas mau menyampaikan sedikit, mengingatkan kepada antum semua dan juga kepada Pak Anas sendiri, yaitu tentang keutamaan sifat malu. Sifat apa? Malu, ya. Ada yang tahu malu itu apa? Ya, sering ya kita merasa malu, betul nggak? Kalau mau melakukan sesuatu, mau melakukan perbuatan tertentu, ya kita malu. Atau kalau ketahuan sedang ngapain, kita malu, gitu kan? Misalkan kita lagi nggak pakai baju, nggak pakai kaos ya, hanya pakai celana bawahan. Tiba-tiba ada teman kita datang ke asrama misalkan, padahal tadinya kita sendiri mau salin baju, malu, kan begitu ya? Nah, ini diantaranya. Jadi malu itu dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan para ulama bahwa malu adalah akhlak atau perangai
yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan tercela, sehingga dia mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat serta mencegah dari sikap melalaikan hak orang lain. Ini malu. Malu itu satu sikap, satu akhlak, satu perangai yang mendorong kita, ya, atau menuntun kita untuk meninggalkan perbuatan buruk, yang menjadikan kita, mengarahkan kita untuk meninggalkan perbuatan buruk. Ini malu, perangai kita. Kalau mau berbuat buruk, kita ditahan oleh apa? Oleh perangai yang namanya malu. Ini, ya. Sehingga kita mampu menghalangi sehingga perangai itu mampu menghalangi kita dari dosa, dari melakukan dosa dan maksiat dan melalaikan hak orang lain. Kalau contoh melalaikan hak orang lain, ya, misalkan di antara si fulan sama si fulan, ya, pernah pinjam sesuatu, baik uang, ya, pensil ataupun apa, yang harusnya dikembalikan, kok tidak dikembalikan, ini dia akan merasa malu. Ya, ini termasuk bagian daripada malu yang dimaksud dalam hal ini. Malu kalau nggak dikembalikan, gitu kan? Malu kalau melalaikan hak orang lain, hak temannya, ya. Atau malu yang seperti kita pahami. Pokoknya kalau mau melakukan hal yang tidak baik, kita malu sama orang kalau ketahuan. Nah, ini pun bagian dari malu yang dimaksud itu. Oke, bisa dipahami? Bisa? Yang ngantuk boleh cuci muka atau berwudu, silakan. Ya, nggak apa-apa, keluar aja ke belakang, ya. Baik, selanjutnya di antara keutamaan sifat malu. Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar keutamaan sifat malu salah satunya? Coba angkat tangan, ada yang tahu? Atau ada yang bisa menerka-nerka di antara keutamaan sifat malu? Ada? Coba angkat tangan yang berani. Ya, tahu tapi nggak berani. Atau belum tahu? Nah, nanti kalau disampaikan maka insya Allah, oh iya itu maksudnya, Pak Ustadz, gitu ya. Baik, yang pertama, malu itu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya, jadi malu itu mesti mendatangkan kebaikan. Ya, kalimatnya hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Jadi kalau seseorang punya sifat malu, pasti pada dirinya itu ada kebaikan. Maka sebaliknya, kalau orang nggak tahu malu, nggak punya sifat malu, pasti yang ada adalah banyak keburukan. Malu dalam arti malu yang benar, ya, bukan malu mau mengerjakan sholat berjamaah, malu, bukan itu. Malu, ya, ketika melakukan hal-hal yang tidak baik. Kan begitu, biasanya malu itu berkaitan dengan itu. Malu ketika kita terlihat kekurangan kita, ya, atau hal-hal yang seharusnya tidak tampak kemudian tampak. Seperti aurat kita kelihatan, misalkan, kita malu. Nah, malu itu pada hakikatnya tidak meninggalkan sesuatu kecuali apa? Kebaikan. Orang yang punya sifat malu pasti padanya ada kebaikan. Dan sebaliknya, orang yang tidak punya sifat malu pasti keburukan. Tingkah lakunya pasti terjerumus, terjeblos kepada keburukan. Ya, itu si fulan mah nggak tahu malu gitu. Ya, ngelakuin ini, ngelakuin itu, semuanya pelanggaran. Kan begitu, semuanya kemaksiatan, semuanya dosa. Nah, kita lihat Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u ya, salah satunya itu, ya, al-haya'u minal iman. Betul, nanti kita akan sampai ke situ, ya. Ini poinnya belum. Jadi al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ya, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata. Ya, seperti tadi poin pertama saya sampaikan begitu. Kemudian hadis yang kedua, dalam hadis
riwayat Muslim dikatakan al-haya'u khairun kulluhu. Ya, malu itu kebaikan seluruhnya. Berarti orang yang punya sifat malu ini mempunyai sifat kebaikan. Makanya antum juga harus kuatkan sifat malu antum. Ya, dalam arti malu yang syar'i, yaitu malu ketika mau melakukan kesalahan, pelanggaran. Ya, malu kalau tidak hormat kepada guru. Ya, malu kalau menantang guru, menantang ustadz, menantang musyrif antum. Ya, dan malu menantang ketua kelas, apalagi menantang atau bandel, ya, kemudian nentang kepala sekolah. Harus punya sifat malu, karena itu keburukan. Ya, jadi santri atau siswa yang bandel, yang berani kepada gurunya, apalagi kepada kepala sekolahnya, itu siswa yang punya sifat buruk. Harusnya dia malu untuk punya sifat atau melakukan hal-hal seperti itu. Oke, difahami satu, bahwa di antara keutamaan sifat malu adalah malu tidaklah mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya, sifat malu pasti mendatangkan kebaikan. Yang kedua, malu adalah cabang keimanan. Tadi antum sampaikan al-haya'u minal iman. Ya, malu adalah cabang keimanan. Jadi iman itu bercabang-cabang. Ya, iman itu bercabang. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis itu antara 70 atau 60 cabang. Ya, kita lihat hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 syu'bah, cabang. Jadi iman itu banyak cabangnya. Nah, kita lihat. Fa afdaluha, yang paling afdol, yang paling tinggi, yang paling utama, ya, daripada bagian iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu perkataan la ilaha illallah. Ya, ini yang paling utama, iman. Ya, meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini yang pertama, yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Dan yang paling rendah, apa yang paling rendah dari cabang iman itu? Menyingkirkan gangguan dari jalan, atau menyingkirkan duri dari jalan. Ya, itu cabang yang paling rendah. Yang tinggi la ilaha illallah, memang begitu, ya. Kemudian di antara itu ada banyak sekali. Kemudian yang rendahnya apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau antum melintas di suatu jalan tertentu, baik jalan besar ataupun jalan kecil, kalau ada rintangan, kemudian antum singkirkan, ya, antum rapihkan rintangan itu, maka itu bagian daripada iman. Ya, itu bagian daripada iman, dan itu bagian daripada amal saleh yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian dalam hadis ini dikatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian daripada iman. Ya. La ilaha illallah paling tinggi. Kemudian yang serendah-rendahnya adalah tadi sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, dan al-haya, malu itu bagian daripada di antara la ilaha illallah sampai dengan bagian iman yang paling dasar tadi. Ya, artinya malu itu bagian daripada iman, dan orang yang beriman sudah tentu harusnya punya sifat malu. Ya, dan orang yang malu itu hampir dipastikan mungkin dia adalah orang yang beriman. Ya, atau tadi orang beriman seharusnya dia punya sifat malu. Sebab ini bagian daripada iman, ya. Kemudian hadis yang lain mengatakan al-haya'u wal iman
qurina jami'an. Al-haya wal iman, malu dan iman itu senantiasa bersama. Ya, seperti boleh dibilang mungkin sisi mata uang, dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisah, selalu bersama. Kalau orang tadi, orang beriman, dia punya sifat malu. Ya. Fa idza furi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Kalau iman dicabut, biasanya malu juga ikut tercabut. Artinya kalau seorang imannya sudah berkurang atau bahkan hilang, tercabut, maka dia bisa dipastikan malunya juga dicabut. Ya, malunya juga hilang, malunya juga berkurang. Ya, atau sebaliknya, kalau seorang malunya dicabut, ya imannya berarti berkurang. Dan boleh jadi imannya runtuh atau hilang, ya, bersama dicabutnya malu itu. Untuk itu kita semua harus kedepankan sifat malu. Ya, malu dalam arti yang syar'i tadi. Melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka kita harus malu. Ya, malu. Tadi kemudian tidak patuh kepada guru, tidak patuh pada aturan sekolah, tidak patuh kepada aturan pondok, ya, menentang, kita pun harus malu jika melakukan penentangan terhadap guru ataupun kepada sekolah. Faham? Ini yang kedua apa? Malu bagian atau cabang dari keimanan. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang yang malu. Nah, ini. Ya, siapa di antara para santri yang pengen dicintai Allah? Angkat tangan. Yang pengen dicintai Allah, semuanya pengen? Pasti pengen. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin ada seorang hamba yang tidak ingin dicintai oleh Tuhannya. Ya, walaupun antum tidak angkat tangan karena lagi sibuk nulis ataupun malu, ya. Tapi ini malu yang salah sebenarnya. Harusnya kebaikan, tidak malu. Semangat, gitu ya kan? Siapa yang pengen dapat ini, dapat itu, kebaikan, saya mau, ya. Siapa yang pengen masuk surga, saya mau, ya. Mudah-mudahan dengan semangat itu kita semua dibimbing oleh Allah untuk bisa beramal sehingga menuju ke sana. Termasuk tadi, ya, malu adalah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang malu. Ya, jadi kalau antum punya sifat malu berarti antum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha azza wa jalla hayyun satirun yuhibbul haya wa sitra. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pemalu, kemudian maha menutupi, dan dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Ya, Allah azza wa jalla hayyun satirun, ya, hayyun satirun. Allah azza wa jalla itu maha pemalu dan maha menutupi, dan Allah mencintai rasa malu dan ketertutupan. Ya, jadi kalau antum punya rasa malu, Allah cintai. Allah cinta rasa malu yang ada pada antum, yang ada pada hamba-hambanya, ya. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka pasti semuanya akan baik, ya, semuanya akan kondusif. Allah akan menjaga hambanya yang dicintainya. Ya, kalau ada masalah, insya Allah Allah akan berikan solusinya. Ya, kalau ada kesulitan, Allah akan berikan solusinya. Kalau ada kebutuhan, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Nah, dari sifat malu ini mudah-mudahan Allah berikan semua kecukupan untuk kita, sebab Allah mencintai sifat malu atau rasa malu dan ketertutupan. Jadi jangan terbuka, gitu ya. Harus tertutup. Maka dalam hadis ini dikatakan apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah menutup diri. Jadi kalau mandi, ya, maka jangan kemudian mandi di tempat keramaian. Ya, mentang-mentang di pinggir jalan ada sumur pompa, gitu ya. Antum mandi kemudian mandinya buka baju semuanya.
Nah, ini tidak benar. Ya, ini dilarang. Sebab ini perintahnya adalah untuk ditutup. Kalau mandi yang sekiranya dilihat sama orang, berarti mandi harus pakai basahan. Gitu ya. Mandi di sungai, di kolam renang, maka jangan terbuka semuanya. Ya, sampai cangcut-cangcutnya dibuka. Wah, ini malu gitu kan. Ini Allah tidak suka yang demikian. Ya, jadi kalau di kolam renang tetap antum sebagai seorang muslim, ya, apalagi santri itu ya adabnya tetap harus menutup aurat, ya, tetap pakai kaos, pakai celana yang menutupi aurat antum. Aurat laki-laki dari apa sampai apa batasannya? Dari pusar sampai lutut atau lutut sampai pusar. Ya, ini yang antum harus jaga. Kalau terbuka antum harus malu. Ya, sebab ini suatu keburukan atau suatu kekurangan. Baik, itu yang ketiga. Jadi Allah mencintai orang yang malu. Makanya antum jangan sampai rasa malu antum kemudian hilang. Ya, atau antum campakan. Ya, sok pengen dibilang berani, antum nggak malu. Ya, justru ini keliru nih. Santri yang keren itu bukan santri yang berani menentang guru-gurunya, aturan sekolahnya, melanggar tata tertib, bukan. Santri yang keren itu santri yang punya malu. Ya, malu untuk melanggar gurunya, ustadznya, malu melanggar tata tertib, dan malu juga untuk tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Ini santri yang keren. Ya, keren itu bagaimana Allah memandang orang keren seperti apa? Ya, bukan keren itu seperti yang antum lihat di potongan-potongan video. Wah, itu santri keren. Kalau bolos ngerokok kemudian nongkrong-nongkrong itu keren. Enggak sama sekali. Itu apa? Deso. Tahu deso? Deso itu kampungan. Ya, enggak keren sama sekali. Jadi kalau orang bolos, santri bolos atau siswa bolos, anak sekolah bolos itu kampungan. Itu biasanya orangnya anaknya bodoh. Ya, anaknya nggak pinter. Ya, sebab malas belajarnya. Ya, harusnya di kelas malah misalkan nongkrong di jalanan. Ya, jangan sampai seperti itu. Antum sebagai santri harus malu untuk hal-hal yang demikian. Baik, kemudian yang keempat, malu adalah akhlak para malaikat. Coba antum bayangkan. Ya, kira-kira malaikat itu makhluk yang mulia bukan? Makhluk mulia, bahkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat itu makhluk yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sampai-sampai kemuliaannya boleh jadi suatu pendapat mengatakan lebih mulia daripada manusia yang mulia. Ya, maka malu ini sifat makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Ya. Kita lihat ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ketika Abu Bakar, Umar masuk menemui Anda tidak menghiraukan kondisi Anda." Ya, waktu itu kalau tidak salah mungkin paha beliau tersingkap. Tapi begitu Abu Bakar itu mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayahanda Aisyah radhiyallahu anha masuk menemui Rasulullah. Ya, Rasulullah biasa aja. Kemudian pun begitu ketika Umar masuk menemui beliau, Rasulullah pun biasa saja. Namun begitu yang masuk adalah sahabat Utsman, ya, sahabat Utsman radhiyallahu anhu menemui Rasulullah, maka Rasulullah kemudian menutup, ya, berubah sikapnya, menutupi pahanya yang tersingkap, ya, berubah. Maka Aisyah kemudian tadi bertanya, kenapa demikian, gitu ya. Ketika Utsman masuk, kok sikap Anda berbeda dengan tadi antara Abu Bakar dan Umar yang masuk. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang yang padahal para malaikat saja malu kepadanya?
kepada Utsman radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah mengatakan demikian. Ya, apakah aku nggak pantas malu kepada Utsman yang malaikat saja malu kepada Utsman radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini menunjukkan juga bahwa malaikat itu punya rasa malu. Jadi malu itu sifat akhlak yang dimiliki oleh para malaikat. Ya, untuk itu kita sebagai seorang muslim pun harus punya akhlak yang mulia seperti akhlaknya siapa? Malaikat punya apa? Rasa malu.